Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wadih fi Syarh Al-Ajurrumiyah. Qala al-muallifu hafidhahullahu taala al-i'rabul lafdhiyyu wat taqdiriyyu wal mahalliyyu. I'rab lafzi, taqdiri dan mahalli. Qad 'alimta anna al-i'raba huwa taghayyurun yahdusu fi akhiril kalimati bisababi dukhulil 'awamili wa anna al-binaa'a huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan mahma ikhtalafatil 'awamilu. Sungguh engkau telah mengetahui bahwasanya i'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhir suatu kata dengan sebab masuknya amil, faktor-faktor yang masuk padanya. Dan sesungguhnya bina adalah tetapnya akhir suatu kata dalam satu keadaan apapun amil yang masuk. Jadi kalau bina atau isim yang bina namanya mabni, itu nggak akan berpengaruh dengan amil apapun amilnya, ya, mau dia yang menasabkan, yang menjazmkan, dia tidak akan berubah. Tapi kalau i'rab atau isim yang i'rab namanya mu'rab, dia akan berubah, ya. Misalnya yadhabu itu marfu. Tapi kalau ada lan dia mansub, lan yadhaba. Kalau ada lam dia majzum, lam yadhab, itu mu'rab. Tapi kalau mabni enggak akan berubah. Misalnya yadribna, itu mau ada lan mau ada lam enggak akan berubah. Lan yadribna, lam yadribna. Naam. Summa inna lil i'rabi salasata anwa'in. Hiya awalan al-i'rabul lafdhiyyu, saniyan al-i'rabut taqdiriyyu, salisan al-i'rabul mahalliyyu. Kemudian sesungguhnya untuk i'rab itu ada 3 macam. Yang pertama adalah i'rab lafdhi, yang kedua i'rab taqdiri, yang ketiga adalah i'rab mahalli. Apa itu? Kita baca syarahnya. Unzur fil amsilati taliyati. Ja'a Zaidun akrama Aliyun Zaidan marra Bakrun bi Zaidin. Zaid telah datang. Ya, lihatlah contoh-contoh berikut. Zaid telah datang, Ali memuliakan Zaid, Bakar melewati atau berpapasan dengan Zaid. Tajidu anna Zaidan mu'rabun. Waddalilu anna ad-dalla fihi lam tasbut ala harakatin wahidatin bal taghayyarat bihasabil awamili. Wa tajidu aidan anna alamatil i'rabi ala ad-dali zahiratun malfudhatun wa hiya dhammatu wal fathatu wal kasratu. Wa yusamma hadha an-naw'u bil i'rabil lafdhiyyi wadh dhahiriyyi wa huwa an takuna alamatul i'rabi fihi malfudhatan. Wa hadha huwa halu aktsaril mu'rabati takunu alamatu i'rabiha dhahiratan fi akhirih. Kamu akan mendapati, ya, bahwasanya Zaidan adalah mu'rab. Ja'a Zaidun akrama Aliyun Zaidan marra Bakrun bi Zaidin. Dan petunjuknya adalah bahwasanya huruf dal yang ada padanya, Zaidun, Zaidan, Zaidin, tidak tetap atas satu harokat saja. Akan tetapi ia berubah-ubah tergantung amilnya. Dan kau mendapati bahwasanya tanda i'rabnya, ya, tanda i'rab untuk huruf dal itu zahirah. Tandanya nampak malfuzatan, dilafazkan, yaitu dhamma fathah kasrah. Dhamma kayak ja'a Zaidun, fathah akrama Aliyun Zaidan, dan kasrah marra Bakrun bi Zaidin. Dan dinamakan i'rab jenis yang ini dengan i'rab lafzi dan zahiri. Jadi ini namanya i'rabnya lafzi atau zahiri. Makanya kalau kita ngi'rabkan ja'a Zaidun, kita katakan Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammanya itu nampak di akhirnya, kelihatan dan bisa kita dengar. Ya, dhammatanya kelihatan dan lafaznya pun bisa kita dengar. Ini namanya zahir. I'rabnya lafzi atau istilah i'rab itu adalah zahir, ya, zahirah. Karena kelihatan perubahannya, dun dan din.
Dan dia adalah tanda i'rab ya yang dilafazkan. Jadi i'rab lafzi dan zahiri adalah yang tanda i'rabnya itu bisa dilafazkan. Dan ini adalah keadaan kebanyakan isim-isim yang mu'rab. Tanda i'rabnya itu zahirah fi akhirih. Samanya kayak tadi akrama aliyun zaidan, zaidan i'rabnya maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Jadi kelihatan ya, fathahnya itu kelihatan di akhirnya. Naqulu fi akrama aliyun zaidan, akrama fi'lun madin mabniyun 'alal fathi, aliyun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih. Kita katakan pada kalimat akrama aliyun zaidan, akrama fi'il madi dimabnikan atas fathah. Aliyun adalah fa'il yang dirafa'kan dan tanda rafa'nya adalah dhamma yang zahirah yang nampak pada akhirnya. Zaidan maf'ul bi dinasabkan dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Jadi baik aliyun ataupun zaidan karena perubahannya nampak maka i'rabnya zahirah. Misalu qala Allah Ta'ala khatamallahu ala qulubihim. Naqulu fiha khatama fi'lun madin mabniun 'alal fathi, Allahu lafdzul jalalati fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih ala harfu jarrin mabniun 'ala sukuni, qulubi ismun majrurun bi harfil jarri wa alamatu jarrihil kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Kalimat khatamallahu ala qulubihim ya, Allah menutup hati mereka, ini khatamannya fi'il madi mabni. Tanda mabninya adalah fathah. Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il marfu, tanda rafa'nya dhammah zahirah kelihatan. Ala qulubi sama, ini ala harfu jar, qulubi majrur, tanda jarnya kasrah dan ia zahirah, nampak kasrahnya. Nah, wal ana undur fi hadhihi al-amsilati jaa al-fata akrama aliyun al-fata marra bakrun bil fata. Tajidu anna al-fata waqa'a awalan fa'ilan li'annahu man fa'ala al-maji'a walakin qad yabdu hadzal amru ghariban fa aina ad-dhammatu fi akhirih summa waqa maf'ulan bihi li'annahu waqa 'alaihi al-ikrama walakin aina al-fathatu fi akhirih summa waqa asman majruran walakin aina al-kasratu 'alamatul jarri fi akhirih. Ya, akan tapi perhatikanlah contoh berikut. Ja'al fata, telah datang seorang pemuda. Akrama aliyun al-fata, Ali memuliakan seorang pemuda. Marra bakrun bil fata, Bakar melewati seorang pemuda. Kamu mendapati bahwasanya fata pada tempat yang pertama menempati sebagai fa'il. Karena dia adalah orang yang melakukan kedatangan. Yang datang adalah si pemuda ini. Akan tapi sungguh nampak urusan pada kalimat ini aneh. Kenapa? Karena mana domahnya? Katanya al-fata marfu, ya. Tapi mana domahnya? Kemudian yang kedua, pada kalimat yang kedua ia menempati maf'ul bih karena dia yang mendapatkan al-ikram, pemuliaan. Akan tapi mana fathahnya? Kan maf'ul bih mansub. Tapi mana fathah pada al-fata? Kemudian yang ketiga dia menempati isim majrur. Akan tapi mana kasrahnya? Katanya majrur. Ya, sebagai tanda jar pada akhirnya. Nah, ini namanya muqaddarah. Jadi i'rabnya itu enggak kelihatan. Ja'al fata akram aliyun al-fata marra bakrun bil fata. Perhatikan. Dia mau marfu, mau mansub, mau majrur semuanya al-fata. Tapi bolehkah kita bilang dia mabni? Ya enggak boleh. Karena al-fata itu mu'rab. Cuma mu'rabnya itu enggak kelihatan, enggak zahirah. Namanya apa? Muqaddarah. Jadi semua isim ataupun fi'il ya, yang diakhiri oleh huruf illat, artinya huruf terakhirnya huruf illat, maka dia i'rabnya muqaddarah. Contoh misalnya al-fata, ya, al-qadi, ya, Musa, Isa, Salwa, Salma. Nah itu karena ada alif atau ya di akhirnya, maka dia i'rabnya muqaddarah. Begitupun untuk fi'il sama. Fi'il yang akhirnya alif kayak yakhsha, ya. Yang akhirnya waw kayak yada'u, yang akhirannya ya kayak yarmi. Itu semuanya i'rabnya muqaddarah, enggak kelihatan, ya. Enggak kelihatan perubahannya.
Nah, wal jawabu huwa anna al-alamata muqaddaratun ay ghairu mazkuratin bil lafzi walakinnana sanaftaridu wujudaha li'anna al-alifa yastahilu an tudamma aw tuftaha aw tuksara fahuna wajada mani'un yamna'un nutqa bil harakati mimma tarna ila iftiradin wa taqdiri wujudiha fa innahu laula anna al alifa mani'un min zuhuri sautil harakati la dhaharat falau kana badalul fata falau kana budilal fata al gulama masalan lakulna ja'al gulamu wa tadharul harakatu min ghairi mani'in. Dan jawabannya adalah bahwasanya tandanya itu muqaddarah, artinya tidak disebutkan dengan lafaz, akan tetapi kita mewajibkan keberadaannya, ya. Jadi sebenarnya kita katakan ja'al fata itu al-fatanya harusnya ada domahnya, akromalun al-fata harusnya ada fathahnya, marrobaklun bil fatah harusnya ada kasrohnya. Tapi kenapa nggak ada? Li'annal alif, karena alif itu mustahil didomahkan atau difathahkan atau dikasrohkan. Karena kalau alif dikasih harokat doma fathah kasroh itu bukan alif namanya, itu namanya hamzah. Jadi memang bedanya alif sama hamzah. Kalau alif fungsinya sebagai huruf mat saja, manakala alif dikasih harokat a i u itu bukan alif lagi namanya, itu namanya hamzah. Alif selamanya ya tidak akan menerima harokat, ya. Maka di sini ya terdapat pencegah, ya. Fahuna wujida harusnya tadi ya. Maka di sini didapati adanya pencegah yang mencegah dilafazkannya harokat, ya, mimma tarona, ya, yang memaksa kita untuk mewajibkan dan mentakdirkan keadaannya. Jadi sebenarnya harusnya kan dhamma fathah kasroh. Tapi berhubung alif tidak menerima dhamma fathah kasroh, ya sudah kita anggap ada aja keberadaannya. Itu maksud dari muqaddarah, ya. Maka sesungguhnya kalau bukan karena alif, ya, mencegah penampakan suara harokat, maka harokatnya pasti akan nampak. Contohnya kalau al-fatah diganti dengan al-gulam, maka kita akan mengatakan ja'al gulamu, dan menjadi nampak harokatnya dengan tanpa adanya penghalang. Artinya ya al-gulamu itu kan nggak ada penghalang untuk dikasih harokat, makanya dia normal. Ja'al gulamu, akrama aliyun al-gulama, marro bakrun bil gulami. Tapi kalau al-fatah karena ada alif, maka itu dia pencegah, ya, mani', dia mencegah nampaknya harokat, ya. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya zahirah itu berlaku untuk yang nggak ada di akhirnya huruf illat. Tapi kalau isim atau fi'il di akhirnya ada huruf illatnya, maka dia i'rabnya muqaddarah. Nah, wa mislul fata kullu ismin intaha bi alifin mislu al-huda was-sada al-ada ar-ridha al-'asa ar-riba. Dan semisal dengan fata adalah semua isim yang akhirnya alif. Contohnya al-huda, as-sada, al-ada, ar-ridha, al-'asa, ar-riba. Ini kan semuanya akhirnya alif. Itu semuanya dia kalau di i'rab nanti i'rabnya muqaddarah. Naqulu fi ja'al fata ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu al-muqaddaratu fi akhirih. Fa dhahara anna al-i'rab at-taqdiri huwa an takuna alamatul i'rabi fihi ghaira malfudhatin limani'in fil harfil akhiri, ya. Kita katakan pada i'rab ja'al fata ja'a fil madi mabni 'alal fathi, al-fata fa'ilun marfu'un, dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang ditakdirkan pada akhirnya. Maka jelaslah sekarang bahwa i'rab takdiri adalah i'rab yang tanda i'rab pada akhirnya tidak dilafazkan. Kenapa tidak dilafazkan? Limani'in, karena adanya penghalang atau pencegah pada huruf yang terakhir. Nah, misalnya qala Allah Ta'ala wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu fa ila harfu jarin min al-sukuni al-huda
ismun majrurun biharfil jarri wa alamatu jarril kasratul muqaddaratu fi akhirih. Contohnya firman Allah Ta'ala, ya, jika engkau berdakwah kepada mendakwahi mereka kepada petunjuk, falayahtadu, maka mereka tidak akan memperoleh petunjuk. Maka ila harfu jarrin mabniun ala sukun, al-huda ismun majrurun wa alamatu jarrihi, ya, kasratun muqaddaratun, ya. Nah, wal ana unzur fi hadhihi al-amsilati jaa haula'i akram aliyun haula'i marra bakrun bihaula'i tajidu haula'i isman mabniyan bidalili annal hamzata fi akhirih mulazamatun lil kasri ragma ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha walakin huna mushkilatun wa hiya anna kulla fa'ilin marfu'un wal raf'u i'rabun wal bina'u diddul i'rabi famata wajadta kalimatan mabniyatan fa'lam annaha ghairu marfu'atin wa ghairu mansubatin wa ghairu majruratin wa ghairu majzumatin li'anna hadhihi khussisal i'rabu fala takunil mabniyati wa alaihi fama huwa halu haula'i fi qaulina jaa haula'i idh hiyal fa'il huna bila syakkin raghma kauniha mabniyatan fala yumkinu an naqula inna haula'i fa'ilun marfu'un li'anna raf'a la yadkhulul mabniyatu fa kaifa sabil khuruji min hadzal mushkili. Taib. Dan sekarang perhatikanlah contoh berikut. Jaa haula, telah datang orang-orang itu. Akram aliyun haula, Ali memuliakan orang-orang itu. Marra bakrun bihaula, Ali melewati atau berpapasan dengan orang-orang itu. Kamu mendapati bahwasanya haula adalah isim yang mabni dengan dalil bahwasanya hamzah pada akhirnya senantiasa kasrah. Ragma ikhtilaf, ya, apapun perbedaan amil yang masuk kepadanya, ya. Jadi haula ini jelas mabni. Kenapa? Buktinya dia mau marfu, mansub atau majrur, bacanya kayak gitu. Jaa haula'i, akram aliyun haula'i, marra bakrun bihaula'i. Akan tapi di sini ada muskilah, ada masalah. Kenapa? Kan ada kaidah setiap fa'il itu marfu. Sementara rafa itu untuk kata yang i'rab. Sementara bina lawannya i'rab. Maka kapan saja engkau mendapati kata yang mabni, maka ketahuilah bahwasanya yang mabni itu tidak dirafakan, tidak dinasobkan, tidak dijarkan, tidak pula dijazmkan. Karena ini adalah kekhususan dari i'rab. Ya, maka tidak berlaku untuk mabni, ya. Jadi kalau ada kata yang mabni, misalnya jaa haula'i, kita nggak boleh bilang haula'i ismu syaratin marfu'un, gitu, nggak bisa. Karena dia mabni. Semua yang mabni itu nggak boleh dibilang marfu, nggak boleh dibilang mansub, nggak boleh dibilang majrur, nggak boleh dibilang majzum. Terus gimana? Nah, makanya kalau dalam i'rab, dia itu yang marfu bukan lafaznya tapi mahalnya, kedudukannya, tempatnya. Makanya kita kalau ngirab haula'i itu, ya, haula'i ismu syaratin mamnun al kasri fi mahalli raf'in, ya. Jadi ada lafaz fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi dia itu yang marfu mahalnya bukan lafaznya. Makanya nggak boleh kita bilang jaa haula'i fa'ilun marfu'un, akram alin haula'i maf'ulun bihi mansubun, nggak boleh. Kita bilangnya fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, kayak gitu. Ya, maka bagaimana keadaan haula pada ucapan kita jaa haula'i? Karena ya haula itu adalah fa'il dengan tanpa ragu lagi. Ya, haula'i pasti fa'il, ya. Kalau kita bilang jaa haula'i itu fa'il, ya. Sekalipun keadaannya mabni, maka kita tidak mungkin mengatakan bahwasanya haula adalah fa'il yang marfu. Jadi nggak boleh kita ngirab jaa haula'i, jaa fi'lun madin, haula'i fa'ilun marfu'un, nggak boleh. Karena dia mabni, ya. Karena rafa itu tidak masuk, ya, kepada yang mabni, maka bagaimana jalan untuk keluar dari masalah ini? Ini menarik juga, ya, cara beliau menjelaskan. Jadi kan mabni itu nggak boleh dibilang marfu, nggak boleh dibilang masub, nggak boleh majrur. Tapi kan
mabni kayak haula itu fa'il, memang fa'il beneran. Nggak bisa kita bilang yang lain, dia memang fa'il. Nah, gimana jalan keluarnya? Nah, ini kita baca. Wal jawabu bil qawli bi anna haula'i waqa'at fi mawqi'il fa'ili ay anna kalimata haula'i waqa'at fi mahallin wa mawdi'in tastahiqqu fihi raf'u bihaitsu law kana bihaitsu law kana budila haula'i ay kalimatan budila haula'i ay kalimatan qabil lil irabi mislul qaumi la taghayyara akhiruha raf'an wa naqulu fiha jaa fi'lun madin mabniun 'alal fathi haula'i ismun mabniun 'alal kasri fi mahalli raf'in fa'ilun wa fil misali tsani akram 'aliyun haula'i ismun mabniun 'alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wa fil misali salisi marra bakrun bi haula'i ismun mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin bi harfil jarri. Taib, kita jelasin dulu. Dan jawabannya adalah dengan mengatakan bahwasanya haula'i itu menempati tempat fa'il. Artinya kata haula'i itu menempati pada tempat atau kedudukan yang berhak untuk rafa. Dengan kalau sekiranya haula'i diganti, artinya diganti dengan kalimat yang menerima i'rab, contohnya al-qaum, maka akan berubah akhirnya. Ja'al qaumu, ya, akram aliyun al-qauma, marra bakrun bil qaumi. Artinya memang kita katakan bahwasanya haula'i itu fa'il, ya, pada ja'a haula'i. Kemudian pada kalimat yang kedua dia maf'ul bih, akram aliyun haula'i. Kemudian pada kalimat yang ketiga marra bakrun bi haula'i, dia majrur, tapi jangan dikatakan dia fa'ilun marfu'un, maf'ulun bihi mansubun, ismun majrurun, tidak. Tapi dia adalah isim yang mabni, mahalnya yang rafa, nasab, dan jar. Makanya di sini cara ngirobnya, ya. Wa naqulu, yang kita katakan pada cara ngirobnya, ja'a fi'lun madin mabni 'alal fathi haula'i ismun mabni 'alal kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi yang rafa itu mahalnya, kedudukannya. Kalau lafaz haula dia mabni. Begitupun yang kedua, akram aliyun haula'i ismun mabni 'alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Jadi yang mansub adalah mahalnya. Dan pada contoh yang ketiga, marra bakrun bi haula'i ismun mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin bi harfil jarri, gitu, ya. Jadi kesimpulannya, kalau ada isim yang mabni menempati suatu kedudukan, jangan dikatakan dia, misal kalau jadi fa'il jangan dikatakan fa'ilun marfu'un. Kalau jadi maf'ul bih jangan dikatakan maf'ulun bi mansubun, tapi cara ngirobnya kalau mabni itu, ya, disebut dulu dia jenisnya apa. Misalnya haula'i kan ismu isyarah, ya. Ismu isyaratin mabni 'alal kasri fi mahalli raf'in fa'ilun, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, fi mahalli jarrin majrurun bi harfil jarri. Itu cara ngirobnya. Nah, apa tadi? Fa'ulima anna kulla kalimatin mabniyatin fa inna i'rabaha yakunu fil mahalli wa naqsidu bihi anna al-kalimata waqa'at fi mawdi'in tastahiqqu fihi rafu awin nasbu awil jarru awil jazmu bihaitsu law ju'ila makanuha ay kalimatan taqbalul i'raba la rufi'at aw nusibat aw jurrat aw juzimat. Nah, maka diketahui bahwasanya setiap kata yang mabni itu, maka sesungguhnya i'rabnya adalah pada kedudukannya. Dan yang kita maksud dengannya adalah bahwasanya katanya terjatuh pada tempat yang mengharuskan dia rafa, nasab, jar atau jazm. Dengan sekira-kira kalau tempatnya itu dijadikan untuk kalimat yang bisa menerima i'rab, tentu kata tersebut pasti akan dirafakan atau dinasabkan atau dijarkan atau dijazmkan, ya. Tapi berhubung yang menempati adalah mabni, maka jangan dikatakan dia marfu, mansub, majrur, tapi kita katakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, kayak gitu. Fal i'rabul mahalli huwa an takuna alamat
alamatul i'rabi fihi ghairu malfudhatin linshighalil kalimati bil bina'i. Jadi i'rab mahalli adalah i'rab yang tanda i'rabnya itu tidak dilafazkan karena insyighal, ya, tersibukkan dengan kata yang mabni, ya. Jadi berhubung dia mabni, ya dia nggak boleh dirubah-rubah, kan nggak bisa ja'a haula'u gitu kan, akrama aliyun haula'a, kan nggak boleh karena dia mabni, ya. Nah, misalu qala Allah Ta'ala wa ma yanzuru haula illa sayhatan wahidah fayanzuru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu dhahiratu fi akhirih haula ismun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Contohnya firman Allah Ta'ala, dan tidaklah mereka melihat kecuali satu tiupan saja. Maka yanzuru adalah fi'il mudhari yang dirafa'kan, tanda rafa'nya adalah dhamma yang nampak pada akhirnya. Haulai adalah isim yang mabni atas sukun dalam keadaan rafa sebagai fa'il, ya. Wal farqu bainal i'rabi taqdiri wal mahalli ma'a anna kilaihima la tadharu alaihi alamatul i'rabi huwa annahu fit taqdiri yakunu fil harfil akhiri mani'un yamna'u zuhura sautil harakati bihaitsu law waqa'a badaluhu harfa akharin laisa fihi mani'un la dhaharat alaihi alamatul i'rabiyyatu bainama fil mahalli qad la yakunu fihi ayyu mani'in mislu kalimati haula'i fa innal hamzata tahtamilul harakati walakin li'anna al-'araba alzamat hal kasratu sarat, ya, alzamat al kasratu sarat mabniyatan wa ghaira qabilatin litaghayyuri. Dan perbedaan antara i'rab takdiri dengan i'rab mahalli, padahal keduanya sama-sama enggak nampak tanda i'rabnya, kan takdiri sama mahalli kan sama-sama enggak nampak i'rabnya. Kayak tadi, ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa, kan sama-sama enggak nampak perubahannya. Apa bedanya? Ya, kalau takdiri itu terjadi pada huruf yang terakhir, ya. Pada huruf terakhirnya terdapat pencegah yang mencegah nampaknya suara harokat. Dengan sekira-kira kalau ada gantinya huruf yang lain yang tidak ada padanya pencegah, niscaya ya tanda i'rabnya akan nampak, ya. Jadi kalau mabni itu enggak nampaknya karena memang dia dihukumi mabni oleh orang Arab selama-lamanya. Tapi kalau takdiri dia sebenarnya bisa berubah, ya. Cuma karena ada huruf alif di belakangnya atau waw di belakangnya atau ya di belakangnya, itu menjadikan jadi terhalang penampakan harokatnya. Sementara kalau i'rab mahalli, ya, qad la yakunu fi, ya, terkadang tidak ada, ya, di situ pencegah seperti kata haula, maka sungguhnya hamzah itu kan hamzah pada haula kan secara logika memungkinkan menerima harokat, nggak kayak alif. Kalau alif kan emang nggak bakalan menerima harokat. Kalau hamzah kan sebenarnya bisa. Tapi kenapa nggak dikasih harokat? Ya karena orang Arab itu senantiasa menjadikannya kasroh. Jadi orang Arab tuh bacanya selalu haulai, maka jadilah dia mabni dan tidak bisa menerima perubahan. Jadi itu bedanya antara yang takdiri sama mahalli. Kalau takdiri sebenarnya bisa berubah. Contohnya yang akhirnya ya. Kan yang akhirannya ya itu ja'al qadi ra'aitul qadiya, ya. Itu bisa berubah, bisa muncul fathahnya karena alasan beratnya udah nggak ada. Kan sebenarnya ja'al qadi bisa aja kita bilang ja'al qadiyu. Tapi nggak dibaca sama orang Arab ja'al qadiyu karena berat. Jangan bandingkan dengan lisan kita, ya. Lisan kita ngomong ja'al qadi itu gampang-gampang aja. Tapi lisannya orang Arab dari kasroh ke dhamma itu susah. Ja'al qadi itu susah. Makanya daripada susah ya udahlah. Daripada kita bilang ja'al qadi repot, ya udah ja'al qadi aja. Tapi ketika susahnya hilang, seperti ketika mansub, maka dia normal-normal aja. Ra'aitul qadiya. Karena menurut orang Arab ngomong al-qadiya ringan. Maka ra'aitul qadiya ya kembali ke hukum asalnya mansub dengan fathah. Taib. Wal farqu tsani huwa anna fil i'rab at-taqdiri
takunul alamatu muqaddaratan 'alal harfil akhiri bainama fil i'rabil mahalli la nuqaddiru harakatan 'alal harfil akhiri wa innama naj'alul i'raba fi mahallil kalimati bi akmaliha la fi harfihal akhiri faqat. Baik. Dan perbedaan yang kedua bahwasanya i'rab takdiri itu tandanya ditakdirkan atas huruf yang terakhir. Jadi kalau kita i'rab takdiri, yang menjadikan dia i'rabnya takdir ya karena huruf yang terakhirnya. Sementara pada i'rab mahalli kita tidak mentakdirkan harokat atas huruf yang terakhir, namun kita jadikan i'rabnya itu pada mahallul kalimah, pada kedudukan kata tersebut secara sempurna, bukan pada huruf-hurufnya yang terakhir saja. Jadi bedanya kalau mabni itu keseluruhan katanya, misalnya haula, itu semuanya haula ini sepaket, ya. Mahalnya kedudukannya kedudukannya dia rafa kalau dia sebagai fa'il, kedudukannya nasab kalau dia sebagai maf'ul bih. Sementara kalau yang takdiri seperti misalnya ja'a Musa, itu yang menjadikan dia takdiri bukan mim waw sinnya tapi alifnya. Kalau sekiranya Musa ujungnya bukan alif, tentu dia akan berubah gitu, ya. Fatulakhisu annal kalimatal mu'rabata yakunu i'rabuha lafdhiyan aw taqdiriyan wa annal kalimatal mabniyata yakunu i'rabuha mahalliyan in waqa'at fi mawqi'in tastahiqqu fihi al-kalimatul i'rabu ay ar-raf'u aw an-nasbu aw al-jarru aw al-jazmu. Maka kamu bisa meringkas, menyimpulkan bahwasanya kalimat yang mu'rab itu i'rabnya ada yang lafdhiyan, dhahirah, ada yang takdirian, ada yang muqaddarah. Dan sesungguhnya kata yang mabni, i'rabnya itu mahalliyan, mahalnya, ya kedudukannya yang marfu. Jika ia menempati suatu tempat yang mewajibkan kalimat katanya itu punya i'rab, yaitu punya i'rab rafa, nasab, jar atau jazm. Jadi kesimpulannya gini ya, mu'rab itu ada dua. Ada yang dhahiratan, ada yang muqaddaratan. Kayak ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Perubahannya kan nampak ya, dun dan din. Maka ini dhahirah namanya. Nah, yang kedua namanya muqaddarah. Contohnya ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Ini kan enggak kelihatan perubahannya. Mau dia marfu masuk majrur tetap aja Musa, Musa, Musa. Nah, ini mu'rab tapi muqaddar. Sisa satu lagi, namanya mabni. Kalau mabni gimana? Nah, kalau mabni jangan pernah kita katakan dia marfu, mansub, majrur, majzum. Tapi kita katakan fi mahalli raf'in, fa'ilun, mubtada'un, khobarun. Fi mahalli nasbin, maf'ulun bihi, gitu. Fi mahalli jarrin, mudhafun ilaihi, majrurun biharfil jar, gitu ya. Jadi ada tiga. Ada mu'rab bi dhahiratan muqaddaratan, ada mabni. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.